Berdiri. Siap. Ucapkan salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan Enci harap dalam pembelajaran sebentar semua bisa fokus dan memperhatikan setiap kegiatan pembelajaran dengan seksama. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran, kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan satu orang. Oke, Beli silakan maju di depan untuk memimpin doa. Dan semuanya silakan duduk. Saat ini Enci akan mengecek kehadiran kalian. Arlantio, Katalea Purukan, Cleopatra Mamahit. Untuk hari ini pembelajaran kita masih terkait dengan pertemuan di minggu sebelumnya. Jadi masih mengenai tentang apa? Materi apa? Masih mengenai tentang materi literasi digital. Namun sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan tontonan sebuah video. Video ini berisi tentang kasus penyalahgunaan media sosial. Jadi silakan kalian tonton dengan seksama. Karena sebentar Ibu akan kasih kasus untuk kalian selidiki. Dia Naomi, seorang gadis 20 tahun, pengguna sosial media. Sosial media adalah tumpuan bangsa. Jadi dari tontonan tadi, ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan tentang, kalau ada yang tahu silakan berdiri. Apa yang terjadi jika kita asal membagikan informasi di internet? Ada yang bisa jawab? Oke, Tristan silakan berdiri. Apa yang terjadi jika kita asal membagikan informasi di internet? Jawaban saya adalah, jika kita asal membagikan informasi, bisa jadi informasi itu hoax atau menyesatkan. Akibatnya orang lain akan salah paham. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membedakan berita hoax dan fakta? Dengan fakta. Oke, Lea. Mungkin bisa dengan cara mengecek berita yang sebenarnya itu resmi atau membandingkan dengan media sosial lainnya. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir. Menurut kalian, apakah jejak digital bisa dihapus selamanya? Oke, Igit, silakan berdiri. Menurut saya tidak bisa seperti itu. Karena akan sudah diubah, bisa disimpan orang lain, dan itu. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi dari semua jawaban yang telah kalian lontarkan tadi, itu akan ada kaitannya dengan materi yang sebentar atau kasus yang akan kita bahas sebentar. Dan sebagai tujuan pembelajaran kita di hari ini, nanti kita baca bersama-sama. Boleh? Boleh. Oke, jadi setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, Jelaskan apa itu literasi hal dan contohnya. Yang kedua, menganalisis kasus nyata tentang penggunaan media digital. Yang ketiga,
menyusun solusi kreatif terkait masalah literasi digital melalui diskusi kelompok. Yang terakhir 4, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan media digital. Oke, jadi keempat tujuan pembelajaran inilah yang harus kita capai di pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ke bagian yang selanjutnya, Enci undang kita semua untuk berdiri. Kita akan ice breaking. Jadi ice breaking ini kalian akan mengikuti gerakan yang ada di dalam video. Boleh menyanyi sama-sama. Boleh menyanyi. Lebih cepat. Oke, lebih cepat. Oke, selesai. Tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi ice breaking tadi membuka kegiatan kita untuk lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi seperti yang sudah Enci sampaikan tadi di awal, bahwa Enci akan membagikan kasus yang akan nanti kalian selidiki bersama-sama dengan masing-masing kelompok. Kelompok ini sudah kita bagikan di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti sebentar sesuai arahan. Jadi sebentar kalian akan duduk berdasarkan kelompok dan kasus di muka ini. Boleh kita baca bersama-sama? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Seorang siswa menyebarkan berita tidak benar di media sosial sehingga menimbulkan keributan di sekolah. Oke, jadi seorang siswa menyebarkan berita tidak benar atau berita palsu atau berita hoax di media sosial sehingga menimbulkan keributan di sekolah. Nah, sekarang silakan kalian duduk secara berkelompok. Jadi minggu lalu sudah dibagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Jadi yang kelompok 1 di depan sini, 2 di belakang, 3 di depan bagian kanan, yang ke kelompok 4 di belakang. Silakan langsung bentuk kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompok? Oke, jadi coba
Perhatikan di depan sini. Jadi nanti sebentar Enci akan membagikan LKPD. Nah, yang akan kalian jawab di LKPD sini adalah berdasarkan kasus yang akan kalian selidiki. Kasus yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nanti juga di sini ada petunjuk pengerjaan, kasusnya apa, baru tugas kelompok apa yang akan kalian selesaikan. Di sini ada identifikasi masalah, penyebab masalahnya apa, kemudian solusinya apa, dan komitmen pribadi apa. Jadi komitmen pribadi di sini silakan buat 3. Jadi masing-masing kelompok silakan buat 3 komitmen pribadi. Boleh paham? Nah, untuk bagian yang solusi ini, nanti setelah kalian jawab solusinya apa semua, nanti sebentar Enci akan membagikan sticky notes. Di situ kalian akan tuangkan solusi itu di sticky notes, jadi di kertas warna itu. Jadi boleh kalau misalnya dia ada gambar, silakan kalian gambar sederhana saja. Yang penting dia termuat di dalam kertas warna tersebut. Boleh paham? Boleh. Oke. Nah, sesudah kalian menyelesaikan penyelidikan tentang kasus yang di depan ini, akan ada presentasi kelompok. Nah, otomatis di dalam presentasi kelompok tetap ada yang namanya sesi tanya jawab. Nanti kalian siapkan 1 orang yang bertanya di masing-masing kelompok dan 1 orang yang menjawab. Jadi Enci mengharapkan kalian aktif dalam kegiatan berkelompok. Oke. Yang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 yang ini. Kemudian kelompok 3. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin tidak jelas soal LKPD, ada? Tidak ada, berarti semua sudah jelas. Oke. Jangan lupa, di depan sini semua ada bawa HP kan? Di depan sini ada bahan ajar yang boleh kalian scan. Nah, nanti bahan ajar ini mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk dapat menjawab kasus dari yang sudah dibagikan tadi. Silakan kalian scan. Masing-masing kelompok silakan scan bahan ajar yang ada di depan. Nanti akan muncul bahan ajarnya. Jadi kalau misalnya referensinya kurang dari bahan ajar yang sudah dibagikan, boleh kalian cari di mesin pencarian lainnya. Ya. Oke. Jadi kalau nanti referensinya kurang di bahan ajar ini, boleh cari di mesin pencari lainnya, misalnya di Chrome atau di yang lain-lain. Boleh paham? Boleh. Oke. Nah, jangan lupa di LKPD yang bagian depan di situ ada nama kelompok, kelas, dan tanggal. Jadi silakan ditulis nama kelompok kalian masing-masing. Kemudian kelas berapa dan tanggal. Oke, jadi ini sticky notes yang Enci sampaikan tadi, yang nanti solusinya boleh kalian tuangkan di dalam sticky notes atau kertas berwarna.
Nanti sticky notes itu kalian tempel di LKPD lembar paling belakang. Coba buka LKPD lembar paling belakang. Di sini. Jadi selesai digambar, tempel di sini. Nanti dipresentasikan. Ya, tulis, kemudian gambar. Boleh berbagi, supaya masing-masing ada tugas. Jadi supaya masing-masing ada tugas, boleh gambar itu dibagi. Ini masing-masing. Jadi setelah menyelesaikan kasus, akan kalian hasilnya akan kalian presentasikan di depan. Jadi satu-satu per kelompok maju di depan, presentasikan, kemudian masuk di sesi tanya jawab. Jadi memang siapkan siapa yang bertanya, siapa yang akan menjawab, siapa yang akan menjadi pembuka presentasi, siapa yang akan menjadi pembaca hasil diskusi, siapa yang akan menjadi penutup dari kegiatan presentasi. Jadi silakan bagi tugas. Oke, sudah? Oke. Jadi sekarang kita akan presentasi. Kelompok mana yang duluan? Kelompok mana? Kelompok 3. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan maju di depan sini. Perkenalkan, sekali lagi perkenalkan nama kelompok, nama masing-masing. Siapa yang membuka kegiatan presentasi, pembaca diskusi, dan penutup. Bisa di sebelah sana. Yang kelompok lain mendengarkan. Hai Jordan. Hai Cleo. Bilang. Iya, dengan nama satu. Rasa takut atau cemas bagi siswa lain yang terkena dampak. Misalnya identifikasi masalahnya apa, penyebab masalahnya. Yang kelompok lain, silakan mendengar kelompok yang presentasi. Perhatikan yang di depan. Mendengarkan ulang bersamaku, saya share langsung berpajang kurangnya bimbingan sahabat media sosial, orang tua, Arlan boleh sorong layar sorong kan. Solusinya, mengadakan kegiatan kebersamaan seperti kelompok atau proyek kelas terkait hubungan. Teman yang terkena dampak supaya tidak merasa tertekan, tidak ikut menyebarkan ulang berita palsu, melainkan membantu mengatasinya. Belajar etika digital bersama guru atau kakak kelas. Yang komunikasi pribadi dari bullying dalam bentuk apapun, baik kata-kata maupun gambar, berani meminta maaf, melakukan kesalahan digital, belajar literasi digital secara
Silakan baca poster yang pertama, berisi solusi apa? Yaitu menjelaskan ulang berita palsu, belajar editorial digital, mengadakan kegiatan bersama, mendukung remaja berpendapat. Oke. Lanjut. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau ada, dipersilakan. Oke, dari kelompok 2. Oke, silakan. Menurut kelompok 3, berdasarkan kasus yang telah masing-masing kelompok kita bahas, mengapa penyebaran berita palsu di media sosial dilakukan menimbulkan manipulasi melalui bahkan tidak bisa di sekolah? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab. Kelompok 3. Karena media sosial memiliki jangkauan yang luas, cepat dan tidak informasi yang salah bisa tersebar kepada orang dalam waktu singkat sehingga menimbulkan pendidikan dan pendidikan bagi para guru. Oke, kelompok 2 boleh bisa diterima jawabannya? Oke. Baiklah, saja dari kami terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah melakukan presentasi dan ada sesi tanya jawab. Jadi dapat kita ambil bahwa ketika kita menggunakan yang namanya media sosial harus dengan penuh kebijaksanaan. Harus punya etika dalam melakukan apa? Dalam bermedia sosial. Dan disampaikan terima kasih bagi seluruh kelompok yang boleh melakukan presentasi. Nah, jadi setelah kita melakukan penyelidikan, kita akan lanjut ke ice breaking. Ice breaking, silakan kalian lihat di depan sini. Semua perhatikan di depan. Jadi ice breaking ini adalah tebak warna, sebut warna, bukan tulisannya. Boleh? Boleh? Kelihatan? Jadi ice breaking ini tebak warna, sebut warna, bukan tulisannya. Ayo tes konsentrasimu. Jadi ini ada 3 level, mudah, menengah, dan sulit. Siap? Mulai dengan level mudah. Hijau, putih, biru, kuning, Oke, level mudah selesai, lanjut level sedang. Siap? Mulai. putih, biru, hijau, Kuning. Kuning. hijau, merah, biru, hijau. Oke, level sulit. Sudah siap? Ini akan lebih cepat dari sebelumnya. Jadi butuh konsentrasi yang lebih lagi. Mulai. Kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah, hijau. Oke, selesai. Jadi saat ini kita akan masuk dalam refleksi. Enci kasih waktu mengisi refleksi selama 1 menit. Jadi silakan diisi refleksi. Oke.
Jadi silakan isi nama, kelas, perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini apa, baru jadi waktu 1 menit. Hal baru apa yang kalian pelajari, bagian mana yang paling menarik, bagaimana saya akan menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Waktu 1 menit. Oke, 1 menit selesai. Sekarang dikumpul. Oke, kumpul. Kelompok 1, kumpul, refleksi. Oke, jadi dari pembelajaran ini, motivasi yang dapat diberikan adalah menjadi digital smart generation, artinya cerdas dalam memilih informasi, bijak dalam bermedia sosial, aman dalam berinternet, kreatif dalam berkarya. Mulailah dari kecil, berpikir sebelum membagikan sesuatu, memberi komentar positif dan menggunakan internet untuk hal-hal yang membangun. Kalian adalah masa depan bangsa. Dengan menjadi digital smart generation, kalian bisa menjadi generasi yang bukan hanya melek teknologi, tapi juga membawa kebaikan bagi teknologi. Jadi sekian untuk rangkaian kegiatan pembelajaran di hari ini, dan untuk menutup kegiatan kita akan tutup dengan berdoa. Silakan. Diundang semua untuk berdiri. Geser. Belajar mengajar kami mulai dari awal dan juga untuk yang kami cuma ini doa dan ya. Amin. Jadi sekali lagi, silakan duduk untuk Resa. Jadi sekali lagi Enci sampaikan banyak terima kasih. Kiranya pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Boleh tepuk tangan? Silakan dengan mengakhiri kegiatan kita. Silakan Ketua Kelas. Siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Shalom. Oke, terima kasih. Shalom, damai di hati. Silakan duduk.